Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Pandiani. Saya bekerja di SD Negeri Padang Sari 02, Banyumanik, Kota Semarang. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2023. Pada hari ini saya akan mempraktikkan tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna modul Ajar 2. Ingin tahu gimana selanjutnya? Ayo ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Selamat siang Pak Arif. Ya, selamat siang juga. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Ya, masih semangat hari ini? Masih. Ya, Pak Arif tes dulu semangat atau tidak ya. Coba biar anak-anak lebih fokus nanti dalam belajar. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Ya, biar tambah semangat Pak Arif tanya satu kali lagi ya. Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke ya, fokus ya. Pada pelajaran kali ini kita bertemu lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada siang hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini siapa yang bertugas? Ibu, ya silakan Ibu. Di depan duduk, siap-siap. Berdoa dimulai. Ya, mari anak-anak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, duduk semuanya berdiri. Kita menyanyikan bersama-sama. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Bila lala aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tak
Pak Anik akan mengecek kehadiran kali siapa saja yang berangkat, siapa saja yang hari ini tidak berangkat. Adi Saputra, Ahmad Yovandi Saputra, Albi Ibnu Baikenan, Anissa Rizky Ramadhani, Arif Rahman Aulia, Aulia Khairunisa, Askia Kanaya Wibisono. Ya anak-anak, untuk siang hari ini kita akan belajar tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Nah, ya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada siang hari ini yaitu biar anak-anak bisa membiasakan diri untuk suka menahan diri, terus mandiri, terus cinta kebersihan, terus menjaga lisan. Yang selanjutnya yaitu biar hidup ya. Minggu yang kemarin kita telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Ya, ada yang masih ingat? Ya, 5 Asmaul Husna dan artinya. Apa saja itu? Yang pertama Al-Malik. Al-Malik artinya apa? Oh, Maharaja. Yang kedua Al-Aziz. Al-Aziz artinya apa Datu? Nah, Allah Maha Mulia. Yang ketiga apa? Al-Qudus. Al-Qudus apa yang Faris artinya? Allah Maha Suci. Yang keempat yaitu As-Salam. As-Salam itu artinya apa Kanaya? Allah Maha Sejahtera. Yang kelima apa? Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya apa Vigo? Maha pemberi keamanan. Ya Allah Maha pemberi keamanan. Ya, berarti semua masih ingat, sudah belajar ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna ya. Apa saja itu nanti kita akan melihat video pembelajaran. Nanti kita melihat video pembelajaran. Terus habis itu Pak Anip akan menjelaskan materi tentang PowerPoint tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Terus habis itu apa? Kalian nanti Pak Anip bagi kelompok, kalian berdiskusi. Nah, nanti kalian mencatat apa saja hasil diskusinya. Terus nanti setiap kelompok maju, perwakilan 2 orang maju untuk mendemonstrasikan hasil diskusinya ya. Terus habis itu nanti kalian ada tes formatif ya. Terus nanti ada tes formatif. Nanti kalian tes Pak Anip bagi satu-satu ya. Oke. Nah, terus habis itu nanti sudah selesai dikumpulkan. Terus nanti kita berdoa. Oke. Ya anak-anak, sebelum Pak Anip lanjut ke materi PPT, kalian nanti menyaksikan video pembelajaran ya. Disimak baik-baik. Oke? Ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Sebelum berlanjut ke subbab berikutnya, mari kita ulang lagi nama-nama Asmaul Husna dan artinya yang sudah kita pelajari. Al-Malik artinya Maha Raja. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Al-Qudus artinya Maha Suci. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min
Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menahan diri. Perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman ketika bermain? Tentu saja marah ya. Marah itu manusiawi. Namun, hendaknya kita mampu menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Menahan diri merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Contoh sikap menahan diri, yakni menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Sikap mandiri. Perhatikan gambar ini. Terlihat seorang anak sedang mempersiapkan perlengkapan untuk berangkat sekolah sendiri, memakai baju sendiri, dan juga memakai sepatu sendiri. Nah, anak ini telah menunjukkan sikap mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak kecil. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Perilaku mandiri merupakan contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Cinta kebersihan. Perhatikan gambar ini. Terlihat sebuah masjid yang luas dan bersih. Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan, sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Rasulullah bersabda, kebersihan. Ya anak-anak, tadi Pak Hanif sudah menampilkan video. Sekarang Pak Hanif akan menjelaskan tentang apa sih pokok ini. Yang pertama yaitu berakhlak dengan 5 Asmaul Husna, yaitu menahan diri. Kita harus menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kalau kita emosi, nanti kita bisa merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Maka kita harus menahan diri. Coba lihat gambar di samping ini, gambar lagi apa? Lagi main bola, lagi dijagal ya. Yang menjegal memakai baju warna apa? Merah. Yang dijegal warna oranye ya. Ini berdua saling jegal. Nah, kalau tidak ada yang menahan diri, nanti bisa berantem, bisa emosi. Kalau emosi mesti akan berantem. Nah, ini contoh sikap menahan diri. Yang pertama, menahan diri membeli sesuatu yang tidak penting. Mesti banyak di sini ya. Sudah punya satu barang, pengen barang yang lain ya. Terus yang kedua, menahan diri dari bermain yang berlebihan. Kalau bermain ya sewajarnya saja, tidak berlebihan. Contoh ini bermain berlebihan ya, sehingga merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri. Terus yang ketiga, menahan diri dari berbuat curang. Pada gambar ini berbuat curang tidak? Ya, berbuat curang. Karena apa? Karena dia pengen mengambil bola, tapi dia menendang kaki lawannya. Nah, selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Pak Hanif tanya tadi pagi, yang pakai baju sendiri siapa? Nah, pakai baju sendiri. Yang dibantu orang tuanya? Nah, ya. Nih lihat gambar ini lagi apa? Memakai baju sendiri. Yang ini?
menyiapkan peralatan sekolah sendiri, dan ini memakai sepatu sendiri. Berarti dari ketiga gambar ini sudah memperlihatkan dari sikap mandiri. Dia bisa sendiri, tidak memerlukan bantuan orang lain. Ya, kalau dengan mandiri hidup kita menjadi mulia. Selanjutnya yaitu cinta kebersihan. Fitrah manusia yaitu suka keindahan dan suka kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Jadi kalau bersih, iman kita juga bagus. Ya, kebersihan itu mencakup apa? Kebersihan tempat, kebersihan kelas, kebersihan musola, kebersihan masjid, kebersihan kamar kita, juga kebersihan pakaian kita. Ya, pakaiannya dicuci tidak? Ya. Pak, cuci seminggu sekali. Oh, nanti baunya tidak enak ya. Terus selain itu kebersihan apa lagi? Badan kita, badannya dicuci, kita mandi sehari berapa kali? 2 atau 3? 2. Oh, ada yang 3 dan 2 ya. Nah, hasil 3 bersih, mesti mulus ya. Nah, kebersihan hati juga, hati kita juga harus bersih, tidak boleh kotor. Contohnya yaitu menjauhi penyakit hati seperti sombong tahu ya? Nah, sombong, dengki, ria, dan bangga tidak membanggakan diri sendiri. Oh, aku paling pintar di kelas 4 ini. Nah, tidak ya. Selanjutnya yaitu menjaga lisan. Hati-hati berbicara baik secara langsung maupun melalui media sosial, sosmed ya. Lisan itu perkataan kita. Nah, perkataan kita itu bisa saja menyanjung orang lain, juga bisa menyakiti hati orang lain. Menyanjung gimana? Seandainya lagi lewat, Yovandi lagi lewat, Dava, hari ini kamu ganteng sekali. Seandainya itu menyanjung, orang yang mendengar gimana? Senang ya? Nah, senang. Apalagi kalau seandainya lewat, Dava, hari ini kok pakaianmu dekil sekali, tidak dicuci ya? Nah, itu berarti apa? Itu menjelekkan, lesannya tidak bagus. Kira-kira menyakiti tidak? Ya. Nah, menyakiti perasaan lawan bicara kita. Nah, gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan beramal soleh. Berzikir apa? Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus membaca Al-Quran. Ya, yang tadi membaca Al-Quran siapa? Yang sudah membaca Al-Quran. Nah, yang ngaji sampai Al-Quran. Nah, Al-Quran itu bentuknya itu bunder, lonjong atau kotak? Kotak. Tebel atau tipis? Tebel. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Al-Quran ada berapa surat? 114 surat. Ya, masih. Ya, terus menasihati dalam kebaikan dan mengajarkan ilmu dan beramal soleh. Lisan kita harus dijaga, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Yaitu hidup tertib. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Ini gambar apa? Nah, orang lagi tertib untuk melaksanakan Sebelahnya gambar apa? Tertib berlalu dalam Yang ini tertib apa? Tertib melaksanakan upacara bendera. Terus yang ini? Tertib menonton TV di rumah. Jika kalian mengikuti aturan, berarti kalian sudah dibilang tertib. Tadi kita belajar tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna, yaitu menahan diri, terus mandiri, terus
Hidup tertib. Terus? Menjaga lisan. Terus? Nah, kebersihan. Cinta kebersihan. Ada berapa tadi? 5. Ada 5. Tadi barusan kita telah belajar ya. Pak Anies sudah menjelaskan tentang 5 akhlak dengan 5 asmaul husna. Nah, sekarang Pak Anies ini sudah Pak Anies bagi kelompok, ada 5 kelompok ya. Nanti setiap kelompok mendiskusikan, didiskusikan sama kelompoknya, terus nanti ada perwakilan yang maju ke depan ke kelas untuk mendemonstrasikan hasil diskusi kali ya. Sekarang bisa sama kelompoknya untuk berdiskusi ya. Nah, buka dulu halamannya. Untuk maju ke depan untuk mendemonstrasikan hasil diskusinya. Yang akan Pak Anies panggil kelompok 1 dulu. Siapa yang mau maju? Kelompok 1? Kelompok 1? Ya, silakan maju. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, masih semangat tidak? Masih. Coba Pak Anies tes dulu. Ya, tepuk semangat bisa toh? Bisa. Nah, yuk, tepuk semangat. Oke, masih semangat ya. Untuk yang selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan maju kelompok 2. Siapa yang mau maju? Perwakilan? Ya. Sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Hidup mandiri akan menghasilkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Mandirian akan mengharapkan seseorang pada derajat kemuliaan. Perilaku mandiri menunjukkan mengadari sama-sama. Tepuk tangan buat kelompok. Nah, selanjutnya kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju. Ya, kelompok 3. Siapa yang perwakilannya?
semuanya sudah maju ke depan, sudah mendemonstrasikan hasil diskusinya. Sekarang kalian akan mengerjakan tugas ya. Nanti ada tugas dari Pak Anif. Ini ada tugas. Nanti dikerjakan. Satu orang satu ya. Ini Pak Anif bagi. Ya, silakan dikerjakan. Nanti sudah selesai semua dikumpulkan. Ya. Dikumpulkan ke depan hasilnya. Ya, bisa dikumpulkan. Ya, tadi kita bersama-sama telah belajar tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Ya, masih ingat tadi ya? Yang pertama yang kita pelajari yaitu menahan diri biar kita tidak emosi, karena emosi nanti bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua yaitu mandiri. Kita harus hidup mandiri. Ya, apa-apa harus sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ya, pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, menyiapkan peralatan untuk sekolah sendiri. Yang ketiga yaitu hidup tertib. Kita harus hidup tertib. Hidup tertib di mana? Di musola, di masjid, waktu sholat. Terus hidup tertib di jalan. Hidup tertib saat melaksanakan upacara, dan hidup tertib saat menonton televisi di rumah. Dan masih banyak lagi contoh. Nah, terus yang selanjutnya yaitu menjaga lisan kita harus dijaga. Tidak hanya menyanjung orang, tapi tidak boleh menyakiti hati orang lain. Terus yang selanjutnya yaitu kita mencintai kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, jadi lingkungan kita harus dijaga, ya, lingkungan, badan, tempat sholat, tempat tinggal kita, juga kebersihan hati kita, biar kita tidak sombong. Ya, itu tadi pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Nah, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Oh iya, silakan. Bagaimana cara kita menjaga lisan agar kita tidak berbicara buruk? Oh iya, bagaimana cara kita menjaga lisan kita agar tidak berbicara yang buruk? Kita biasakan untuk berbicara yang baik, tidak berbicara yang kotor atau yang buruk. Ya, kita bisa membiasakan membaca Al-Quran, ya, baca Al-Quran, kita melakukan perbuatan yang baik. Nah, insya Allah kita tidak akan
melakukan perbuatan yang buruk. Ya, Pak Ani harapkan pelajaran pada siang hari ini bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Misal kalian menahan diri ya, kalau main, kalau melakukan apapun kalian harus menahan diri kalian supaya tidak mudah terpancing emosi. Terus mandiri, kalian harus menerapkan pada kehidupan sehari-hari untuk mandiri ya, berpakaian sendiri, memakai sepatu sendiri, dan menyiapkan alat pelajaran sendiri. Terus hidup tertib, kalian di kehidupan sehari-hari harus membiasakan hidup tertib ya, tidak melanggar aturan ya, harus sesuai dengan aturan yang ada. Lalu yang selanjutnya, dijaga lisannya, sama kayak tadi siapa? Dian Faris bertanya ya, lisan kita harus dijaga supaya tidak menyakiti hati teman kita atau lawan bicara kita. Terus yang selanjutnya itu cinta kebersihan ya. Dalam kehidupan sehari-hari kalian juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Biar apa? Biar lingkungan kita bersih ya, paham? Ya, anak-anak, ya mungkin itu saja pelajaran kita pada siang hari ini. Ya, untuk pertemuan besok kita akan belajar tentang membuat kaligrafi ya. Nanti anak-anak disiapkan kanvasnya, buku gambar, cat air ya, untuk membuat kaligrafi tentang 5 Asmaul Husna ya, paham? Ya, sekarang anak-anak boleh berkemas-kemas ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti di perjalanan kita diberikan keselamatan ya, mau dari sekolahan sampai rumah. Hari ini yang bertugas untuk memimpin doa pulang siapa? Bigo ya, silakan Bigo maju ke depan. Berdoa dimulai. Di kehidupan kalian sehari-hari dengan menahan diri, jangan emosi, terus hidup mandiri, terus menjaga lisan, cinta kebersihan ya. Pak Andi harapkan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Ya. Langsung. Ini waktu ya.